Fenomena bukber, ajang silaturahmi atau parade flexing. Buka puasa bersama, bukber, selalu menjadi tradisi tahunan yang ditunggu-tunggu, terutama dengan teman lama. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini mulai bergeser dari ajang silaturahmi menjadi arena flexing alias pamer kekayaan dan status sosial. Dari restoran mewah, makanan mahal, hingga outfit glamour, seakan bukber bukan lagi soal kebersamaan, tapi lebih ke ajang validasi sosial. Lantas, kenapa fenomena ini terjadi? Bagaimana cara menyikapinya dengan bijak? Kenapa bukber jadi ajang flexing? Konformitas sosial at tekanan grup. Dalam psikologi sosial, manusia cenderung mengikuti norma kelompoknya. Jika satu orang mulai memilih tempat bukber mewah atau memamerkan hidangan mahal di media sosial, anggota lain merasa perlu mengikuti agar tidak dianggap berbeda atau ketinggalan. Pamer status dan validasi sosial. Era media sosial membuat budaya flexing semakin kuat. Orang ingin menunjukkan bahwa mereka punya kelas, entah dari restoran eksklusif, menu makanan premium, atau lingkaran pertemanan yang prestisius. Ini seringkali lahir dari kebutuhan akan pengakuan dan validasi dari orang lain. 3. FOMO, missing out. Ketakutan ketinggalan momen sosial membuat banyak orang rela ikut bukber di tempat mahal, meskipun sebenarnya tidak nyaman atau tidak sanggup secara finansial. Materialisme and hedonisme. Sebagian orang melihat Ramadan bukan sebagai momen refleksi, tetapi ajang perayaan. Bukber yang seharusnya menjadi media silaturahmi malah bergeser menjadi pamer kekayaan dan konsumsi berlebihan. Cara menyikapi fenomena ini secara bijak. 1. Kembali ke esensi bukber. Bukber bukan soal kemewahan, tapi tentang kebersamaan. Fokuskan pada hubungan yang ingin dijalin, bukan pada tempat atau harga makanan. Latih mindfulness and gratitude. Jangan terpancing membandingkan diri dengan orang lain. Latih diri untuk bersyukur dengan apa yang ada dan nikmati momen tanpa perlu validasi eksternal. Berani menolak jika tidak nyaman. Jika merasa tempat terlalu mahal atau atmosfernya lebih ke flexing daripada silaturahmi, berani menolak dengan cara yang baik. Bisa mengusulkan tempat yang lebih sederhana atau bahkan bukber di rumah dengan konsep potluck. Kurangi konsumsi konten media sosial sering menjadi pemicu keinginan untuk pamer. Jika sering terpapar konten seperti itu, coba batasi penggunaannya selama Ramadan agar lebih fokus pada esensi ibadah. 5. Gunakan perspektif agama. Islam lebih menganjurkan kesederhanaan dibandingkan kemewahan yang berlebihan. Rasulullah salah menjalani hidup sederhana meskipun mampu hidup mewah. Bukber seharusnya mengajarkan kita tentang rasa syukur, bukan malah menumbuhkan sifat konsumtif. Menyikapi teman yang flexing saat bukber. Bukber bisa terasa kurang nyaman ketika ada teman yang terlalu sibuk pamer karir, harta, atau pencapaiannya. Menyikapinya butuh keseimbangan antara elegan, santai, dan tetap menjaga hubungan baik. Tetap tenang and jangan terpancing, jangan merasa harus ikut pamer atau membandingkan diri. Tersenyum saja dan anggap itu bagian dari kepribadian mereka. 2. Alihkan topik dengan cerdas. Ketika teman mulai flexing, geser pembicaraan ke hal yang lebih universal. Wah keren! Ngomong-ngomong, gimana rencana Ramadan kalian tahun ini? Mantap! Kalau soal kehidupan, apa yang paling bikin lo bersyukur tahun ini? Seru ya? Tapi gue penasaran, ada nggak pengalaman kerja yang bener-bener bikin lo tumbuh? Dengan ini, percakapan jadi lebih bermakna daripada sekadar pamer. Gunakan humor halus. Biar nggak canggung, bisa lempar candaan santai. Gokil. Kalau gue sih, pencapaian terbesar bulan ini bisa bangun sahur nggak kesiangan. Mantap banget. Kalau ada kelas cara jadi sultan, ajarin dong. Kita daftar rame-rame. Ini bisa mengubah suasana dari flexing jadi lebih ringan. Tunjukkan rasa bangga secara tulus. Like Tukman Kensfellers. Kadang orang flexing bukan untuk pamer, tapi karena ingin dihargai. Jika mereka berbagi sesuatu yang membanggakan, cukup respons dengan Ken Brosis, pasti butuh perjuangan buat sampai di titik itu. Salut sih, lo kerja keras banget buat ini. Tapi cukup sampai situ, jangan terlalu masuk ke permainan mereka. 5. Fokus pada kebersamaan, bukan pameran. Kalau bukber mulai terasa berubah jadi ajang flexing, coba tarik kembali ke inti pertemuan. Guys, yuk kita nostalgia. Dulu kita pernah nggak sih ngalamin bukber absurd yang nggak jadi-jadi? Siapa nih yang masih ingat kejadian paling kocak zaman sekolah dulu? Ini bikin percakapan lebih seru dan nggak melulu soal materi. 6. Batasi interaksi jika terlalu toksik.
Kalau teman yang flexing terlalu berlebihan sampai bikin suasana nggak nyaman, nggak ada salahnya mulai menjaga jarak. Pilih bukber dengan circle yang lebih sehat dan nggak sekadar pamer status sosial. Manfaat bukber bareng teman lama. Di balik fenomena flexing, bukber tetap punya banyak manfaat jika dilakukan dengan niat yang benar. Nostalgia and menguatkan silaturahmi. Mengingat kembali momen-momen seru di masa lalu bisa bikin perasaan lebih bahagia dan mempererat hubungan. Dua, refreshing dari kesibukan sehari-hari. Bukber jadi momen melepas stres sambil bercanda dengan teman lama yang lebih memahami kita. Di update kehidupan masing-masing, bisa tahu perkembangan hidup teman-teman dari karir, keluarga, hingga pencapaian mereka. Memperluas jaringan dan peluang baru. Siapa tahu teman lama sekarang punya bisnis atau kerja di tempat strategis yang bisa membuka peluang baru buat kita. 5. Momen untuk introspeksi dan bersyukur. Melihat perjalanan hidup teman-teman bisa jadi bahan refleksi tentang seberapa jauh kita berkembang dan apa yang bisa kita syukuri. 6. Menguatkan support system. Teman lama seringkali menjadi support system yang lebih tulus dibanding kenalan baru. 7. Menjaga tradisi dan membangun kenangan baru. Bukber yang rutin dilakukan bisa menjadi tradisi yang selalu dikenang. Kesimpulan, bukber seharusnya menjadi ajang silaturahmi, bukan pameran sosial. Jika fenomena flexing mulai terasa mengganggu, sikapi dengan tenang, alihkan pembicaraan, gunakan humor, atau cukup fokus pada kebersamaan. Pada akhirnya, niat dan esensi dari buka puasa bersama adalah mempererat tali persaudaraan, bukan membandingkan status sosial. Jadi, di bukber berikutnya kamu mau flexing apa? Kesederhanaan dan kebijaksanaan bisa jadi flexing paling elegan.